Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurel Salsabila Hadiwiono dengan NIM 122210067 dari kelas RB bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Femita dengan NIM 122100074 dari kelas RB dan kelompok 2B. Di sini kami akan menjelaskan tentang tahapan pertama pada tugas besar struktur beton. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum gedung. Proyek tugas besar ini mendesain sebuah bangunan sekolah 3 lantai di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Elemen struktur yang digunakan berupa balok, kolom, dan plat lantai yang mengacu pada SNI 03-2847 tahun 2002, SNI 2847 tahun 2019, SNI 1727 tahun 2020, dan Peraturan tahun 1983 tentang pembebanan di Indonesia mengenai gedung. Selanjutnya kita harus mengetahui spesifikasi material yang akan digunakan. Material struktur yang digunakan terdiri atas beton dan baja tulangan. Fungsi bangunannya yaitu sekolah, jumlah lantainya terdapat 3 lantai, mutu betonnya 20 MPa, berat beton tulangan 2400 kg per meter kubik, FY 400 MPa, FYS 240 MPa, berat baja 4850 kg per meter kubik, tebal plat lantai 125 mm, X 3,5 meter, Y 5 meter, dan nilai H 3,5 meter. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai preliminary design yang merupakan tahap awal perencanaan struktur gedung bertingkat. Desain awal tersebut akan dimodelkan dan dianalisa pada program struktur dengan pembebanan dan perletakan yang sudah direncanakan. Dan apabila setelah dilakukan permodelan dan analisa dimensi awal tersebut tidak dapat menahan beban yang terjadi, maka desain awal harus diubah sampai dengan dimensi yang direncanakan dapat menahan beban yang terjadi. Dimensi-dimensi yang akan dilakukan preliminary design antara lain yaitu elemen struktur balok, kolom, dan plat. Yang pertama yaitu preliminary balok. Preliminary desain balok dilakukan untuk mendapatkan dimensi penampang balok berdasarkan pasal 9.3.1.1 SNI strip 2847 strip 2013. Nilai X yang ditentukan yaitu 3,5 meter atau 3500 mm dan nilai Y yang ditentukan yaitu 5 meter atau 5000 mm. Dalam perhitungan dimensi balok pada tugas besar ini, kondisi perletakan yang dipakai adalah menerus satu sisi dan menerus dua sisi. Pada menerus satu sisi, didapatkan tinggi H yaitu 27 cm dan dibulatkan menjadi 30 cm, dan pada menerus dua sisi, nilai H yang didapatkan yaitu 23,8 cm. Lalu selanjutnya, kita harus menghitung lebar balok. Dari perhitungan telah dilakukan, lebar balok yang didapat yaitu 15 cm. Sehingga didapatkan dimensi balok sebesar 30 cm dikali dengan 15 cm. Selanjutnya yaitu preliminary kolom. Preliminary desain kolom dilakukan untuk menentukan dimensi penampang kolom. Pada preliminary desain ini dipengaruhi oleh pembebanan berupa beban mati atau dead load, beban hidup atau lift load, beban angin, dan beban gempa. Beban hidup merata L0 dapat dilihat berdasarkan fungsi dari bangunan. Nilai ini berdasarkan syarat beban hidup terdistribusi merata pada SNI 1727 tahun 2020. Dan yang terakhir yaitu preliminary plat. Preliminary desain plat dilakukan untuk menentukan ketebalan plat. Dengan diketahui nilai-nilai parameter IX yaitu 3,5 meter, Y yaitu 5 meter atau yang terpanjang, FY yaitu 400 MPa dan FC aksen sama dengan 20 MPa. Lalu diketahui syarat 1 mengikuti SNI 2847 tahun 2019 yaitu 125 mm, syarat 2 didapatkan nilai 104,997 mm, dan syarat 3 didapatkan nilai 141,74 mm. Selanjutnya mengenai tahapan pemodelan struktur di ITEPS akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bagian kali ini kita akan membahas langkah-langkah terkait pembuatan bangunan sekolah 3 lantai di dalam ETAX dengan pemodelan sebagai berikut. Yang pertama itu kita menyusun displaynya sebagai metrik SI, terus user, terus AISC 15, terus AISC 360, 16, serta ACI 318, 19. Setelah itu kita klik OK dan kita rubah di sini tuh X-nya menjadi X bentang kita yaitu 3,5 dan 5.
Terus number storiesnya itu kita ganti dengan angka 3, yaitu lantai kita. Terus ketinggiannya 3,5, betonnya juga 3, bottomnya juga 3,5. Habis itu pilih grid only, terus klik OK. Setelah itu kita klik define material properties, terus add new material, kita ganti concrete, terus OK. Terus lalu kita ganti itu dengan material name-nya dengan 20 MPa, yaitu FC 20 MPa. Setelah itu kita klik spesifik mass dan densitasnya 2400 massa per unit volumenya. Terus kita modulus elastisitasnya itu kita rubah dengan 4700 dikali SQRT, terus dikali 20, itu dari 20 MPa kita. Lalu enter dan kita pilih modifies. Kita ganti grade-nya dengan FC 20 MPa. Lalu spesifik konkretnya kita ganti dengan 20 MPa. Oke, dan oke. Lalu kita add new material lagi, pilih rubber, oke. Lalu setelah itu kita ganti rubbernya dengan FY 400 tutup kurung BJTD. Kita ganti spesifik massnya dengan 4850. Setelah itu modulus elastisitasnya kita ganti dengan 200.000, terus modifies. Habis itu kita ganti grid-nya dengan FY 400. Setelah itu kita ganti minimum FY-nya itu dengan 400. FU-nya kita ganti 560. Terus FY-nya itu 1,2 dikali dengan 400. Dan untuk FUE-nya kita sama, yaitu 560 dikali 1,2, hasilnya 672. Terus klik OK, lalu OK lagi. Lalu kita add new material, pilih rubber lagi. Oke, lalu rubbernya kita ganti dengan FY 240 atau BJTP. Setelah kita ganti dengan BJTP itu kita spesifik masanya lagi, kita ganti dengan 4850 lagi. Terus modulus elastisitasnya kita ganti dengan 200.000. Habis itu modifies. Habis itu kita ganti F-nya dengan yang sama seperti sebelumnya, yaitu FY 240. Terus F-nya kita ganti dengan 240. FU-nya kita ganti dengan 390. Terus bagian FY-nya itu 240 dikali 1,25 menghasilkan 288. FUE-nya itu 390 dikali 1,52 yaitu 468. Terus klik OK, lalu OK lagi. Setelah itu kita klik OK lagi. Lalu kita klik define. Setelah itu section property, terus from section, terus kita add new property. Lalu kita pilih konkret yang persegi. Lalu kita yang bagian F property name-nya itu kita ganti dengan balok. Yang kita dapatkan itu baloknya hasil dari perhitungannya itu 15 kali 30, yaitu dengan merubahnya tuh menjadi 150 kali 300. Terus di bagian materialnya itu kita ganti FC 220 MPa. Lalu yang deep sama width-nya kita ganti 300 dan 150. Habis itu modify show
rubber kita ganti M3 dari desain tipenya kita ganti dengan M3 design only atau beam. Habis itu kita ganti F-nya yang 400 yang bagian longitudinal bar-nya, terus conv-nya itu kita ganti 240 BJTP. Top sama bottom-nya kita ganti sama-sama dengan 40 mm. Setelah itu kita klik OK. Terus kita OK lagi. Setelah OK kita add new property lagi, terus yang sama konkret kita ganti di sini property name-nya itu jadi kolom. Yang kita dapatkan hasilnya itu 30 kali 30, yaitu setara dengan 300 kali 300. Terus kita ganti deep-nya dengan 300, width-nya dengan 300 juga. Terus material FC-nya itu 20 MPa. Terus kita modify show-nya, kita ganti dengan F-nya itu 400, terus F-nya lagi 400 yang bagian convince sama longitudinalnya. Terus yang bagian exposing bar size-nya itu kita tambah dengan D19 dan bar areanya tuh kita 2,8 dan bar diameternya itu 19. Terus buat lagi diameter 10, bar areanya 0,8, bar diameternya 10. Setelah itu oke. Setelah oke kita ganti tuh bagian longitudinal bar size and area. Kita ganti dengan D19 yang telah kita buat tadi sama. Lalu kita klik D10 bagian conv-name bar size and area. Lalu kita klik OK. Kita klik OK ke define dan kita pilih section property. Lalu kita pilih slip. Habis itu kita ganti property name-nya dengan plat lantai. Lalu kita ganti konkretnya dengan 20 MPa yaitu FC. Dan kita ganti bagian tipnya itu menjadi slip. Oke, udah benar. Berarti kita thickness-nya kita ganti 125 mm sesuai dengan SNI. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita draw. Kita pilih draw bit atau kolom, terus kita pilih quick draw beam. Kita akan membuat balok, yaitu kita ganti propertinya tuh dengan mengklik bagian segitiga kebalik itu menjadi balok yang telah kita buat tadi, yaitu 150 dikali 300. Setelah itu kita drag semua bagian platnya. Setelah itu kita draw lagi, kita pilih draw beam column dan bagian kali ini kita pilih kolom. Di situ propertinya kita ganti lagi, ganti kolom kita yaitu 300 kali 300. Terus itu kita ekstrak lagi, kita blok semuanya. Setelah itu kita pilih draw lagi bagian draw floor, yaitu kita pilih quit draw floor-nya. Lalu kita ganti all story-nya jadi one story. Setelah itu kita lakukan dengan yang sama, kita blok semuanya satu persatu setiap lantai. Kita klik dulu tanda panah yang ke bawah itu untuk mengganti setiap lantainya. Lalu kita blok lagi semuanya seperti tadi lagi, tanda panah bawah, terus kita blok lagi dan kita mendapatkan
plat lantainya untuk 3 lantai. Terus kita drag lagi karena kita mau menggantikan tanda kayak seperti segitiga bintang itu. Kita pilih assign, join, lalu kita pilih restrain, terus kita pilih face trainnya yang bagian bawahnya lurus itu, terus apply, terus kita klik OK. Setelah itu kita klik plan view-nya, kita klik yang bagian tanda bawahnya, terus kita pilih define lagi yang bagian load pattern ini, kita ganti dengan SIDL. Terus tipenya kita ganti juga dengan SuperDIT. Setelah itu kita add new load lagi, lalu kita ganti SIDL nya itu menjadi LR. Terus kita pilih tipenya itu root live, lalu kita klik OK. Setelah itu kita bisa melihat hasilnya berubah. Terus kita pilih load combination, kita ganti, lalu kita ganti scale faktornya itu menjadi 1,4, lalu kita add lagi, terus kita ganti load name-nya dengan SIDL dengan yang sama, scale faktornya 1,4. Setelah itu kita klik OK. Habis itu add new combo lagi, kita tambahkan bagian dit-nya itu yaitu 1,2, terus dit yang keduanya kita ganti SIDL 1,2 juga, terus add lagi, kita ganti dit itu menjadi live 1,6, lalu dit itu kita ganti lagi dengan LR, scale-nya tuh 0,5, terus OK, terus add lagi combo ketiga, kita ganti itu menjadi service, lalu kita ganti yang bagian dit kedua itu dengan SIDL 1, terus dit ketiga lagi menjadi live 1 juga, terus LR juga 1, OK. Setelah itu OK juga. Setelah itu kita blok semuanya. Setelah kita blok, kita klik yang kali ini bagian panah ke atas, terus itu kita drag lagi, kita blok seperti tadi. Kita klik side, lalu kita klik shield, terus uniform, lalu kita akan menggantikan lead-nya menjadi live. Setelah itu load-nya kita ganti 2,4 km, terus apply, lalu kita klik yang di atas, panah ke atas lagi, kita drag lagi, kita ganti live nya jadi LR, lalu bagian load-nya kita ganti dengan 0,96, apply. Habis itu kita drag lagi, terus kita ganti bagian LR nya itu menjadi SIDL, lalu bagian load-nya kita ganti lagi dengan 2,5, lalu kita apply, terus close, lalu kita ketemu sleep information-nya itu segitu.
Lalu setelah kita mengeklik yang tadi, kita selesai di tahap ini. Tahap selanjutnya kita akan melakukan run. Pada tahap kali ini kita akan melakukan run analisis pada etap yang telah kita buat ini. Kita akan mengeklik di format shape, yaitu kita klik draw konturnya, akan mengeluarkan warna-warna, lalu kita start animation. Setelah itu dia akan bergerak. Lalu setelah itu kita bisa stop aja animationnya. Oke, tahap terakhir ini yaitu tahapan pemodelan etapsnya. Kita akan mengeluarkan data-data dari kolom ataupun baloknya, yaitu dengan kita mengeklik display, habis itu show table. Setelah itu keluar display seperti ini, terus kita pilih analisis, lalu kita pilih yang nomor ketiga itu, terus kita frame. Habis itu kita pilih yang kolom dulu, terus oke, lalu kita keluar data-datanya. Setelah itu kita akan mengeklik done, terus kita akan melakukan hal yang sama, show table, lalu kita klik frame lagi, kita tapi pilihnya yang bagian beamnya, kita akan membuat baloknya. Lalu keluar data-data balok sebagai berikut, yang akan menghasilkan data-data seperti di bawah video ini. Kita mendapatkan bagian kolom dan bagian baloknya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada tahap pertama tugas besar analisis struktur beton ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menyimak video kami. Sampai jumpa di tahap berikutnya.